Naura masih diam, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ia tidak menyangka dugaannya tadi benar. Wanita itu memang orang yang ia kenal. Sedangkan si wanita tidak kalah terkejutnya. Ia tidak menyangka akan bertemu Naura dalam keadaan seperti itu. Fea. Naura menyebut nama Fea dengan nada tidak percaya. Sedangkan wanita yang ada di hadapannya masih diam. Fea dengan cepat menutup wajahnya yang rusak. Ia tidak mau dilihat oleh Naura dalam keadaan buruk rupa seperti itu. Apalagi sebelah matanya masih diperban, menambah buruk penampilannya. Wajahmu kenapa? Naura bertanya kenapa wajah Fea jadi seperti itu. Ia mulai berpikir apa itu ada hubungannya dengan kejadian waktu itu. Setelah peristiwa besar itu, Naura tidak mendapat kabar apapun tentang Fea. Kamu masih berani bertanya. Ini semua karena kamu. Dengan emosi, Fea akhirnya mengeluarkan kata-katanya sambil menunjuk-nunjuk ke arah Naura. Apa? Naura terkejut mendengar perkataan Fea. Ia heran kenapa Fea bisa berkata seperti itu. Naura semakin berpikir kesalahan apa yang ia buat hingga membuat Fea menuduhnya seperti itu. Kalau kamu nggak menggoda dan merebut Kak Raimon, mungkin wajahku tidak akan seperti ini. Fea kembali berkata dengan nada yang tak kalah tingginya. Aku tidak menggoda Raimon sama sekali. Naura membantah apa yang dituduhkan oleh Fea. Ia tidak merasa menggoda Raimon. Nggak usah pura-pura bodoh kamu. Fea kembali berkata dengan emosi yang semakin menjadi-jadi. Sudah nak, Arum mencoba menghentikan anaknya itu. Semua ini memang karena wanita ini ma. Fea menoleh ke arah mamanya yang sedang menarik tangannya agar menjauh dari dekat Naura. Kedua ibu dan anak itu jadi saling tarik-menarik. Fea terus memaki-maki Naura, sedangkan Arum terus menghentikan anaknya itu. Cukup. Suara bentakan Adelia yang besar menghentikan keributan yang sedang terjadi. Wanita itu akhirnya bersuara setelah lama diam. Naura, Fea, dan Arum terdiam. Mereka langsung menoleh ke arah Adelia. Kamu jangan coba-coba menyalahkan Naura atas semua yang terjadi. Menantuku tidak salah apa-apa. Seharusnya kamu minta maaf pada Naura. Bukannya memutar fakta seolah kamu tidak bersalah, Adelia berkata dengan tegas ke arah Fea. Sedangkan Fea hanya terdiam, tak bisa berkata-kata lagi. Setelah kejadian ini seharusnya kamu bisa introspeksi diri. Renungi semua kesalahanmu agar hatimu bersih. Dan seharusnya kamu bersyukur kami tidak melaporkanmu atas tindakanmu yang sudah keterlaluan itu. Adelia kembali melanjutkan perkataannya. Adelia, maafkan Fea. Dia seperti ini karena terlalu mencintai Raimon. Kalau saja hatinya tidak terpaut pada putramu, semua ini tidak akan pernah terjadi, Arum bersuara setelah mendengar perkataan Adelia. Aku nggak salah ma. Yang salah itu Naura. Karena ia tiba-tiba masuk dalam kehidupan Kak Raimon, dan menggoda Kak Raimon sehingga membuat Kak Raimon berpaling padanya, Fea masih saja tidak mau mengakui kesalahannya. Ia masih teguh pada pendiriannya. Sudah cukup nak. Arum yang biasanya sabar jadi ikut meninggikan suaranya pada anaknya itu. Tapi ma. Fea masih saja tidak terima Arum menghentikannya. Ia masih ingin meluapkan emosinya pada Naura. Mama bilang sudah Fea. Kamu dengar mama tidak? Arum sudah mulai emosi menghadapi Fea yang susah sekali dibilangin. Melihat mamanya yang tiba-tiba ikut memarahinya membuat Fea terdiam. Ia berlari meninggalkan mamanya. Fea segera masuk ke dalam mobil yang tadi akan mereka naiki. Dari kepergian Fea, tinggallah Naura, Adelia, dan Arum di sana. Ketiganya masih terdiam sejenak setelah kepergian Fea. Adelia, kita sudah kenal lama. Dari anak-anak kecil dulu sampai sekarang pun aku masih menganggap kamu sebagai sahabatku. Maafkanlah putriku. Arum kembali bersuara setelah kepergian Fea. Aku sudah dengar kejadian itu dari Fea. Fea memang salah. Ia tidak berpikir sebelum bertindak.
Yang ada dalam pikirannya hanyalah putramu, Arum terus berkata. Putraku sudah menikah dan kamu tahu itu. Raimon sudah menemukan tambatan hatinya. Hanya Naura yang dicintai oleh putraku. Dan hanya Naura yang bisa membuat putraku berubah jadi lebih baik. Adelia memberi pengertian pada Arum. Ya, aku tahu itu. Putramu sudah menikah, dan seharusnya Fea bisa mengubur perasaannya itu. Tapi ia tidak bisa, sampai berbuat seperti itu. Maafkan Fea, putriku sudah mendapatkan balasan secara langsung. Dia. Arum mengambil nafas dalam-dalam sebelum melanjutkan perkataannya. Fea sudah mendapatkan balasannya. Wajahnya rusak dan sebelah matanya tidak dapat berfungsi dengan normal lagi. Arum kembali berkata dengan air mata yang sudah mulai berderai. Air mata itu mulai membasahi pipinya. Adelia dan Naura hanya diam menyimak apa yang disampaikan oleh Arum. Mereka tidak menyangka peristiwa itu berakibat fatal dan separah itu. Dalam hatinya, Naura bersyukur masih bisa selamat dari peristiwa berbahaya seperti itu. Bagaimanapun hubungan keluarga kita nggak ada hubungannya sama sekali dengan semua ini. Yang namanya salah tetap saja salah. Apa yang dilakukan Fea itu salah dan seharusnya ia minta maaf pada Naura menantuku, bukan pada diriku. Adelia kembali berkata dengan tegas. Tidak ada yang perlu minta maaf pada dirinya. Tapi menantunya lah yang harus mendapatkan permintaan maaf itu. Aku tahu itu. Naura, maafkan Fea atas apa yang terjadi. Anakku sudah menerima balasannya. Aku harap kamu bisa berlapang dada memaafkan Fea. Arum menoleh ke arah Naura. Tante tak perlu minta maaf. Aku sudah memaafkan apa yang terjadi. Dan aku harap Fea bisa cepat sembuh. Naura tidak memiliki dendam apapun pada Fea. Apapun rencana jahat yang direncanakan untuk dirinya, Naura tidak membenci Fea. Ia berharap Fea bisa berubah jadi orang lebih baik dan yang pasti ia bisa menerima kenyataan yang ada. Terima kasih Naura. Kamu memang wanita baik. Tidak salah Raimon memilih dirimu menjadi pendamping hidupnya. Arum memegang tangan Naura. Ia tidak menyangka Naura punya hati yang lapang. Tidak perlu berterima kasih tante. Itu sudah seharusnya. Naura membalas pegangan tangan Arum. Arum masih terlihat sedih. Nampak jelas raut sedih di wajahnya. Entah apa yang dipikirkan wanita itu. Adelia menangkap ekspresi tidak biasa pada Arum. Adelia sudah lama mengenal Arum, ia tahu wanita itu pasti sedang ada masalah. Kamu kenapa Rum? Apa ada masalah? Adelia mencoba bertanya pada Arum. Arum tidak menjawab. Wanita itu ragu untuk berkata. Ia masih diam membisu. Melihat Arum yang aneh membuat Adelia semakin penasaran. Ada apa Rum? Ayo bicara. Adelia kembali mendesak Arum untuk bicara. Fea. Wajah Fea tidak mahalaga kembali ke bentuk semula. Hanya satu jalan untuk mengobati Fea. Ia harus operasi wajahnya yang rusak itu. Arum mulai bicara. Ia berharap dengan berbicara pada Adelia, ia bisa menemukan solusi untuk membawa Fea operasi kulit wajahnya yang rusak dan sekalian mengobati matanya. Separah itu. Adelia dan Naura terkejut mendengar perkataan Arum. Mereka tidak menyangka akan jadi seperti itu. Matanya juga. Selain itu, sekarang Fea juga harus rajin kami bawa terapi kejiwaan untuk menguatkan mentalnya. Kadang ia berteriak dan sulit untuk ditenangkan. Jiwanya terganggu karena tidak terima dengan apa yang menimpanya. Kadang ia normal dan kadang ngamuk berteriak tidak jelas. Arum kembali bercerita dengan air mata yang kembali berjahan. Sejak pulang dari rumah sakit, Fea semakin sering mengamuk tidak jelas. Fea seperti tidak bisa menerima kenyataan dengan apa yang terjadi pada wajah dan matanya. Ya ampun. Naura menutup mulutnya karena tidak percaya dengan apa yang menimpa Fea. Bawalah dia berobat, Arum. Adelia berkata pada Arum. Itu juga mauku. Tapi, akah. Belum sempat Arum menyelesaikan ucapan,
Tiba-tiba ia mendengar teriakan Fea dari dalam mobil yang berada tidak jauh dari tempat ketiganya berdiri. Fea. Dengan cepat, Arum berlari menuju ke mobil tempat anaknya berada. Ia panik mendengar teriakan anaknya itu. Naura dan Adelia ikut berlari di belakang Arum. Keduanya ikut panik saat mendengar teriakan Fea. Agah. Akah. Fea mulai melempar apa yang ada di dalam mobil itu. Fea. Kamu tenang nak. Arum mendekat dan mencoba memeluk anaknya. Wajahku. Fea masih berteriak saat melihat pantulan wajahnya di kaca mobil. Tenang nak. Wajah kamu akan cantik kembali. Kita masih bisa mengobatinya. Arum mencoba menenangkan anaknya itu. Kamu. Fea berteriak saat melihat Naura. Ia mulai bergerak ingin menyerang Naura. Dengan sigap, Arum langsung menahan anaknya itu, dibantu oleh Adelia. Tapi Fea semakin tidak tenang saat melihat Naura. Kalian pergi saja, biar Fea saya yang urus. Sepertinya ia sulit ditenangkan jika masih ada Naura di sini, Arum berkata pada Adelia dan Naura. Apa kamu nggak butuh bantuan? Adelia mencoba memastikan pada Arum. Aku bisa mengatasinya sendiri, Arum menjawab pertanyaan Adelia. Baiklah kami pergi. Ayo Naura. Adelia mengajak Naura untuk meninggalkan Arum dan Fea dengan sedikit terpaksa. Ia tidak tega juga melihat Arum yang kesulitan mengatasi Fea. Adelia dan Naura berjalan menjauh dari mobil Arum. Keduanya berjalan kembali ke mobil mereka dengan perasaan yang tak tentu arah. Keduanya shock dengan apa yang mereka lihat hari itu. Naura dan Adelia kembali masuk ke dalam mobil mereka. Mobil mereka terus melaju, kembali melanjutkan perjalanan yang sempat terhenti. Sepanjang jalan, keduanya hanya diam, sibuk dalam pemikiran masing-masing. Keduanya masih terkejut dengan apa yang menimpa Fea. Terlebih Naura, ia terus bersyukur karena terhindar dari bahaya yang mengintainya. Dan itu semua berkat suaminya yang selalu sigap melindunginya. Mom masih tidak menyangka nasib Fea akan seperti itu. Adelia akhirnya berkata memecah keheningan antara keduanya. Iya. Kasihan Fea ya Mom. Semoga saja ia cepat sembuh dan kembali seperti semula. Naura terus mendoakan yang terbaik untuk Fea. Fea memang sudah keterlaluan. Beberapa kali terus mencoba mencelakai Naura. Tapi untungnya rencana Fea terus saja gagal, dan yang terakhir malah dia yang kena batunya. Walaupun begitu, Naura tetap mengharapkan yang terbaik untuk Fea. Naura berharap Fea bisa berubah. Sepertinya untuk sembuh seperti semula itu sulit. Kalau kulit wajahnya yang rusak bisa dioperasi tapi untuk matanya yang tidak berfungsi itu tentu tidak mudah. Harus menemukan donor mata yang sesuai. Dan itu sulit. Adelia menyampaikan pendapatnya kepada Naura. Iya Mom. Aku rasa juga begitu. Kalau wajahnya tidak kembali normal, pasti mentalnya akan semakin terpuruk Mom. Naura teringat saat Fea yang berteriak dan mengamuk. Sepertinya begitu. Kita doakan yang terbaik saja untuk Fea. Keluarganya pasti akan melakukan yang terbaik untuk anaknya. Arum dan Marco tidak akan membiarkan putri satu-satunya begitu saja, Adelia menanggapi perkataan Naura. Iya Mom. Naura setuju dengan apa yang dikatakan oleh Adelia. Adelia tahu betul kalau Arum dan suaminya sangat menyayangi Fea. Mereka tidak akan membiarkan anaknya begitu. Mereka pasti akan melakukan yang terbaik untuk menyembuhkan putri satu-satunya. Kalau hanya sekedar operasi kulit wajah Fea, Adelia yakin orang tua Fea mampu untuk itu. Orang tua Fea memiliki perusahaan juga, walaupun tidak besar seperti perusahaan Raymond atau bahkan perusahaan Ricardo. Tapi Adelia yakin Arum dan Marco masih sangat mampu membiayai pengobatan anaknya itu. Keduanya berhenti mengobrol dan kembali larut dalam pemikiran masing-masing. Naura menoleh ke arah luar mobil yang menampakkan keramaian dan lalu lalang kendaraan. Naura semakin larut dalam pemikirannya sendiri. Ia masih belum bisa melupakan begitu saja wajah Fea yang ia lihat tadi.
Walaupun ia sudah memaafkan Fea, tapi insiden yang hampir melukainya itu kembali terlintas dalam benaknya. Kalau saja Raymond tidak datang, ia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada wajahnya. Mungkin keadaan Fea sekarang akan beralih padanya. Syukurlah saat itu ada Mas Raymond. Naura bergumam pelan mengucap syukur. Gumamnya itu masih terdengar oleh Adelia yang duduk di sampingnya. "Kenapa nak?" Kadalia bertanya apa yang dimaksud oleh kata-kata Naura. "Nggak apa-apa Mom. Aku hanya bersyukur saat itu ada Mas Raymond yang menyelamatkanku. Kalau tidak, aku nggak tahu apa yang akan terjadi padaku." Naura menyampaikan apa yang ia pikirkan. "Tuhan masih melindungimu nak. Itu karena kamu orang baik," Adelia berkata sambil menepuk pelan pundak Naura. "Aku belum sebaik itu Mom. Aku memaafkan apa yang Fea lakukan padaku. Tapi tetap saja hati ini tak ingin terlihat lagi dengannya." Naura menyampaikan dengan jujur perasaannya. Ia memaafkan apa yang telah Fea lakukan. Ia juga mendoakan Fea berubah, tapi dalam hatinya ia juga tak ingin terlibat lagi dengan Fea. "Iya. Mom paham itu nak. Untuk memaafkan saja itu sulit, tapi kamu berlapang dada memaafkan Fea. Itu sudah lebih dari cukup." Adelia mengerti dengan apa yang disampaikan oleh Naura. "Kamu tak perlu bertemu lagi dengan Fea. Kita nggak perlu terlibat lagi dengan keluarga Fea. Mom dukung untuk itu, asalkan itu yang terbaik untukmu." Adelia kembali melanjutkan kata-katanya. "Makasih ya Mom." Naura memeluk ibu mertuanya itu. Ia bersyukur punya mertua yang bisa memahami perasaannya. Keduanya berpelukan sebentar untuk saling mencurahkan perasaan mereka. Mobil yang membawa mereka terus melaju menuju kediaman keluarga Wijaya. Mobil itu mengantarkan majikan dengan selamat hingga sampai ke rumah mewah milik keluarga Wijaya. Arum dan Fea sudah kembali berada di kediamannya. Ibu dan anak itu kembali setelah Fea berhasil ditenangkan. Setelah kepergian Naura, Fea jadi lebih tenang. Arum dengan mudahnya berhasil menenangkan anaknya itu. Sudah kembali Marco sedang duduk di kursi tamu yang ada di rumahnya. Ia bertanya saat istrinya dan anaknya masuk ke dalam rumah mereka. "Iya Pak. Papa juga sudah kembali ke rumah ya. Gimana urusan Papa?" Karum balik bertanya saat mendapati suaminya sudah di rumah. "Papa sudah buat laporan terkait penipuan itu. Dan polisi akan menanganinya, semoga saja teman Papa yang menipu kita bisa cepat ketemu." "Oh, iya. Gimana hasil kontrol Fea? Sudah ada perkembangan ke arah yang lebih baik belum?" Marco bertanya perkembangan Fea pada istrinya. Ia bertanya setelah Fea sudah masuk ke kamarnya. "Begitu-gitu aja Pak," Karum berkata setelah menghela nafas panjang. "Begitu aja gimana?" Karko meminta penjelasan lebih kepada istrinya itu. Kalau untuk wajah hanya operasi jalan satu-satunya. Sedangkan matanya tidak ada perkembangan apa-apa. Kemungkinan jika ingin matanya kembali normal, kita harus cari donor mata buat Arum, Karum menjelaskan pada suaminya. "Jadi kita harus apa Karko meminta solusi pada istrinya itu. "Kita harus bawa Fea secepatnya untuk operasi Pak. Ya. Kalau tidak mental anak kita akan semakin terganggu. Papa kan tahu kalau Fea tidak bisa menerima apa yang menimpanya." Karum kembali berkata panjang lebar pada suaminya itu. "Kita nggak punya biaya untuk itu Mom. Harta kita hanya tersisa mobil saja. Ya. Sedangkan rumah ini akan segera disita oleh Banka." Barko bingung harus berbuat apa. Sejak Jemarko ditipu oleh rekan bisnisnya itu, ia sudah hidup tak tentu arah. Perusahaannya tidak bisa diselamatkan lagi. Karena hutang perusahaan yang besar dan Marco yang tak bisa membayar itu membuat rumah mereka akan disita tidak lama lagi. "Kita jual mobil aja Pak. Kita harus mengusahakan pengobatan Fea." Karum memberikan solusi pada suaminya itu. "Tidak akan cukup Ya. Biaya operasi wajah itu mahal.
Belum lagi kita harus pindah secepatnya dari sini. Kita masih butuh biaya hidup. Karko menyampaikan pendapatnya pada Karum. Uang yang mereka punya sekarang tidak akan bisa membawa putri mereka untuk operasi. Jadi kita harus apa-apa. Kasihan anak kita. Masa depan Fea masih panjang. Bagaimana ia bisa menemukan pendamping hidup jika keadaannya seperti itu? Karum tidak menyangka nasib putrinya akan sejelek itu. Papa paham Ma. Untuk sekarang papa juga tak bisa berbuat apa-apa. Barko seperti sudah pasrah dengan apa yang menimpa keluarganya. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Kita harus usaha Pa. Papa harus temukan jalan agar Fea bisa sembuh, Karum berkata dengan mata berlinang ke arah suaminya itu. Iya Ma. Papa akan coba cari pinjaman dulu. Semoga saja ada yang mau menolong kita. Barko terlintas sebuah solusi di benaknya. Yaitu meminjam kepada keluarga atau teman mereka. Itu ide bagus Pa. Mama setuju untuk itu, Karum menanggapi perkataan suaminya itu. Meminjam adalah satu-satunya solusi untuk saat ini. Hanya saja kendalanya itu, ada tidak yang mau meminjamkan mereka uang, apalagi dalam kondisi saat ini.